Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @mwv_mystic. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Apa yang akan kamu rasakan kalau tahu bahwa kamu adalah incaran orang lain sebagai tumbal? Tapi yang terburuk, bagaimana jika orang itu adalah orang terdekatmu? Kisah nyata memilukan seorang target dari praktik tumbal. Aku menikah di tahun 2018 lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang menjadi suamiku. Berharap terlalu tinggi padanya, dan berharap tidak akan pernah sirna cinta kami. Tapi kenyataan yang terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suami dan keluarganya, serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa, aku pun merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenalnya 8 tahun lalu, dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku. Tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda. Perlahan-lahan, aku menghindar sampai akhirnya kami lost kontak dan dipertemukan 7 tahun kemudian. Dan di saat itu dia dengan berani mengajak aku menikah. 1 minggu di awal pernikahan, dia mendapat tugas ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendiri di kontrakan yang jauh dari rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa, sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakanku. Selama mereka tinggal di Jakarta untuk sementara. Dari sinilah semua terbongkar, semua terbuka, semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati, aku menerima mereka dan menampung mereka sementara di kontrakanku. Rupanya kebaikanku adalah awal penderitaanku. Mereka tinggal selama 1 minggu tanpa aku menaruh curiga apa saja yang mereka lakukan di dalam kontrakanku ketika aku pergi bekerja. Tak terasa setelah 1 minggu akhirnya mereka pamit. Dan dari situlah aku mulai merasakan hawa yang luar biasa tidak nyaman di dalam kontrakanku. Aku bukan indigo, tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur. Dan di dalam kamar mandi aku merasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Tapi aku masih anggap itu angin lalu atau rasa ketakutanku saja. Sampai aku benar-benar melihat sesosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur. Saat wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikannya sampai sosok itu pergi. Tapi rupanya belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku panjang yang hitam pekat meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah.
Tapi di saat itu, aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluarga ataupun bahkan suamiku, karena aku takut mereka khawatir. Aku merasakan sesuatu yang salah, karena ketika pertama kali aku menyewa kontrakan tersebut, aku yakin secara hawa ruangan benar-benar dalam kondisi yang sangat aman, bahkan dari keberadaan makhluk-makhluk itu. Namun, justru kini teror yang aku rasakan semenjak teman dari suamiku itu menginap. Maka aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku, yang dia memang ahli dalam hal tersebut. Dia hanya berkata, ada yang tidak suka padaku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Tapi siapa? Saat itu, aku teringat kepada kakak iparku, karena sebelum acara pernikahan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia melabrakku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenal aku, dia sering membangkang dari kakaknya dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika aku tanyakan pada suamiku, dia tidak mau membahas masalah itu. Kuanggap masalah itu selesai karena aku meminta maaf pada kakaknya, walaupun aku tidak tahu apa kesalahanku. Dan keanehan makin sering terjadi karena aku sering merasakan sakit di perut, pundak, dan kepala. Anehnya ini selalu terjadi mulai dari ba'da asar hingga maghrib. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka di kontrakan, membuatku menyengajakan sering pulang telat dari kantor. Sampai suatu ketika, paman menelponku. Pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya di Bandung. Maka Sabtu Minggu aku pun pergi ke sana. Lalu tanpa ku minta, paman membacakanku ayat-ayat ruqyah hingga aku benar-benar merasakan sakit luar biasa di sekujur badanku. Sakit yang amat sangat, hingga tanpa sadar aku menangis karena merasakan panas dan sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bibiku pun berada di sampingku, menemaniku dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku pun muntah mengeluarkan isi perutku. Dan percaya atau tidak, yang aku keluarkan adalah cairan berwarna hijau dan kepingan-kepingan putih. Aku tidak tahu itu apa, tapi setelah aku diruqyah oleh paman, aku merasakan tubuhku benar-benar sakit. Rupanya banyak yang bersemayam di dalam tubuhku, yang untungnya bisa dikeluarkan oleh paman. Jam 9 malam sampai jam 2 pagi, aku sangat tersiksa entah kenapa. Aku bisa merasakan semua itu. Semua selesai ketika paman memintaku mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Paman bilang padaku, kalau seandainya aku lemah, ada kemungkinan bahwa aku sudah terbaring dari rumah sakit. Mungkin aku kuat karena Allah masih melindungiku. Dan yang membuatku terkejut, paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku yang tak suka kepadaku. Saat itu aku merasa seperti tersambar petir. Aku tidak menyangka, karena selama ini mereka sangat baik padaku. Dan dengan kakak perempuan dari suamiku pun, aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu harus percaya atau tidak. Saat itu, paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku, karena menurutnya ini sudah sangat membahayakanku. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana.
Aku ingin suamiku ada di saat seperti itu, tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika hal itu diketahui olehnya. Aku masih diam hingga esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku takut, teringat akan rasa sakit yang kualami di sekujur badanku saat diruqyah. Tapi aku memberanikan diri mengangkat telepon itu. Nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Aku mengangkat telepon dari ibu mertuaku itu. Di ujung telepon, nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumah. Biasanya aku selalu pergi ke rumah mertuaku di awal bulan dan menginap di sana seolah itu rumahku sendiri. Aku menganggap mereka orang tuaku. Aku menganggap kakak-kakak suamiku adalah keluargaku. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan ibu mertuaku jika mereka butuh sesuatu. Maka biar aku yang menyediakannya karena mereka sudah tua dan aku tidak mau mereka pergi sendiri keluar mencari. Karena sebelumnya suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Maka ketika suamiku tidak ada, aku berusaha menggantikannya. Tapi apa yang tampak di depan mata tidak selalu sesuai dengan yang di belakang. Karena sudah ditanya seperti itu, hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku usai pulang bekerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuan mau menemuiku karena dia bilang pacarnya yang baru saja jalan-jalan dari luar negeri memberikan aku oleh-oleh kalung mutiara. Dengan dada berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku meminta tolong kepada temanku untuk menelponku segera jika aku meminta atau memberi kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang kuhadapi. Maka aku berpesan untuk segera menelponku jika aku mengirimkan teks WA sebagai tanda sinyal aku dalam bahaya. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka. Apapun kesalahanku, aku berharap mereka mau memaafkanku dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh seperti itu. Tetapi semua tidak dapat diduga. Aku benar-benar merasakan bahaya ketika kakak ipar perempuanku menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang sebagai hadiah dari pacarnya. Yang di awal katanya kalung mutiara, tetapi itu hanya kalung dengan bandul hitam dan tali kalung seperti tali yang dipakaikan kepada hewan peliharaan. Karena aku memiliki kekurangan keturunan dari ayah, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak ketika aku memegang kalung yang disodorkan kepadaku itu. Perasaanku gak enak sama sekali. Saat itu juga aku langsung mengirim WA pada temanku dan berharap dia menelponku dengan berpura-pura menyuruhku segera pergi, menjemputnya agar aku bisa keluar dari rumah itu. Untunglah temanku sigap dan dia benar-benar menelpon dan kami pun bersandiwara sesuai sebagaimana rencanaku. Aku secepat mungkin pamit tanpa sempat mencoba kalung itu. Tapi apa mau dikata, ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Aku beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh, maka biarlah kalung tersebut disimpan dulu oleh beliau. Aku beralasan takutnya hilang jika aku bawa-bawa. Namun ibu mertua dan kakak iparku terus memaksa, dan aku dengan berbagai cara berusaha terus menolak. Merasa tak berhasil membujukku untuk mengenakan kalung itu, akhirnya ibu mertuaku memaksaku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya, tapi aku sudah sangat berhati-hati dan tidak mau terjadi lagi sesuatu yang aneh di diriku nanti. Maka ketika dalam perjalanan pulang, aku membuang air itu. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak lagi makan dan minum apapun pemberian mereka. Dalam perjalanan pulang, aku sangat sedih dan menangis
Kenapa mereka begitu jahat padaku? Kenapa mereka ingin mencelakaiku? Apa salahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar diterima keluarga mereka, tapi mereka begitu sangat ingin mencelakaiku. Maka yakinlah aku bahwa yang dikatakan paman semuanya benar, sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang menemaniku. Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran. Aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua ini, menerima kenyataan pahit ini. Aku ingin bertanya kepada keluarga suamiku, apa salahku hingga mereka berniat membuatku sakit? Atau apakah mereka memang berniat membunuhku perlahan-lahan? Semua tanda tanya hadir dalam kepalaku, dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku. Hingga akhirnya aku bercerita pada suamiku tentang apa yang terjadi padaku. Tapi aku mengatakan bahwa hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu apa pendapatnya jika hal itu terjadi padanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah yang berniat menghancurkan rumah tangga kami. Saat itu paman menyarankanku untuk membersihkan semua bagian kontrakan yang aku tempati. Cari di setiap sudut apapun yang mencurigakan. Aku pun melakukannya ditemani orang tua dan adikku. Tahukah apa yang kami temukan? Bungkusan kain kafan kecil-kecil berada di atap tempat kamarku. Ruang dapur memiliki ventilasi atap yang bisa dimasuki oleh satu orang dengan memanjat tembok. Adikku melihatnya dan berniat mengambilnya, tapi dilarang oleh paman karena siapapun yang memegang barang tersebut akan menjadi korban selanjutnya, bahkan sulit untuk disembuhkan. Kami terdiam. Maka paman sendiri yang menginformasikan bahwa dialah yang akan mengambil barang tersebut. Ketika di tengah-tengah Ramadan, ia yakin jika dalam bulan Ramadan ini kekuatan setan melemah. Setelah semua kain kafan yang berada di atap kamarku diambil, paman membawanya ke Bandung, lalu ditaruh di lapangan terbuka dan keliling dengan air bidara dan dibakar. Saat itu keanehan terjadi. Kami semua mendengar suara tawa kuntilanak dari arah yang tidak kami ketahui, dan dalam hitungan detik, semua lampu di rumah paman sampai beberapa kontrakan di dekat lapangan langsung padam total. Kami pastikan itu bukan lampu yang dimatikan sengaja. Tiap rumah karena mati bersamaan dengan datangnya suara tawa yang kami dengar. Aku, Om, dan Bibi semua sangat ketakutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit di badanku hilang bersamaan dengan dibakarnya kain kafan itu. Aku bertanya pada paman, siapa yang menaruh barang-barang tersebut di dalam kontrakanku? Paman hanya menjawab, siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanmu dalam sepekan terakhir, maka dialah pelakunya. Tahu siapa yang menginap di kontrakanku kan? Iya, tidak ada yang lain selain teman-teman dari suamiku, beserta istri dan anaknya yang meminta untuk tinggal di kontrakanku selama di Jakarta. Ya, merekalah pelakunya. Tapi aku diam. Aku tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga suamiku atau tidak. Mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku pun bercerita kepada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang menimpa orang lain. Namun suamiku entah mengapa dia amat yakin bahwa hal itu yang terjadi padaku, bukan pada temanku, sebagaimana yang aku sampaikan. Kami bercerita melalui telepon, dan itu pun ketika dia ada waktu senggang di antara pekerjaannya. Ia selalu sempatkan berkomunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba tutupi, dan dia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam.
Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan dan aku harapkan darinya adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta ia untuk bertindak tegas kepada kakaknya, maka apa yang aku harapkan adalah hal yang menyakitkan. Saat ia bilang bahwa ia akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami, aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan. Namun, sepulangnya dari luar negeri, ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah orang tuanya. Baru keesokan harinya ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi bahwa ia tidak punya uang rupiah. Apakah ini alasan yang masuk akal? Tentu tidak make sense sama sekali. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya, dan ia tidak membahas itu. 1 minggu kami tinggal bersama, dan kami pun mulai sering bertengkar, sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa kepadaku. Kenapa? Justru suamiku yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya. Bahkan ia terus menekanku dengan mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan padaku pun kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun tahu untuk berpikiran seperti apa ketika melihat bentuk kalungnya yang bukan diperuntukkan untuk riasan itu. Siapa juga yang mau memakai kalung rias yang bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali seperti ini? Lalu ia meminta aku bercerita awal mulanya, kenapa sampai aku bisanya curiga kepada keluarganya. Maka aku ceritakan semua, sedetail-detailnya, sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyah aku. Ketika itu, ia mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak ridho aku diruqyah oleh siapapun termasuk pamanku sendiri, dan meminta aku untuk meminta maaf kepada seluruh keluarganya, termasuk temannya. Jika aku menolak, maka ia mengancam bahwa ia tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami ini. Aku betul-betul tidak habis berpikir, kenapa suamiku yang aku harapkan akan melindungi aku malah berkata seperti itu, dan ia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan apa aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf, dan aku menolak karena aku tahu akulah di sini yang menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkanku. Ia mentalakku, lalu dari sanalah teror yang sebenarnya dimulai. Setelah aku dijatuhi talak, mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi padaku, dan benar saja. Apa yang dikhawatirkan mama terjadi padaku. Setiap malam, aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk besar seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang bekerja, selalu ada sesosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku dia indigo atau memang memiliki kekurangan. Dia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikuti kami sejak pertama aku menaiki motor. Makhluknya juga gak cuma satu. Ada perempuan, gendruwo, dan anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti ini, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi padaku, bahwa sejak awal suamiku mendapatkan aku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuatku jatuh cinta padanya. Dukun itu kemungkinan ia kenal dari temannya yang jahat itu,
yang menginap di kontrakanku. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku dari Facebook dan menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya. Istilahnya gantung waris. Dan itu benar, aku mengalami gantung waris karena berkali-kali jika aku menjalin hubungan dengan seorang pria, maka tidak akan bertahan lama. Selalu seperti itu, sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal, tetapi ia memilih membiarkan karena ia yakin bahwa apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Jika suamiku nanti memang menceraikan aku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri atas kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah apa yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepadaku dilakukan atas seizinnya atau tidak, yakni agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya pemanfaatan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkan aku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan minta untuk ditemani. Lalu suatu hari ia mengirim teks via WA meminta aku untuk memberikan seluruh uang gaji yang selama ini ia kirim kepadaku. Tentu saja dengan jelas aku menolak. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan selalu aku tabung dan tidak pernah aku pakai tanpa seizinnya, bahkan ketika ia dinas ke luar negeri. Segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan. Sehingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia kemudian marah dan mentalak aku melalui WA. Maka benarlah bahwa jangan kita menilai orang dari sholat dan puasanya saja, tapi nilai orang dari tanggung jawabnya. Suamiku bisa dibilang orang yang selalu taat sholatnya dan selalu rajin ke masjid. Tapi ternyata ia bisa berlaku sedemikian padaku. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikanku dengan baik-baik kepada orang tuaku, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja setelah sebelumnya memblokir nomorku. Cobaan pun datang kembali ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi 1 bulan ini. Dan ketika aku periksa ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu aku benar-benar kalut. Aku jadi sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkan aku karena salah memilih pasangan hidup yang sebetulnya sejak awal mamaku kurang suka dengan suamiku. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun. Pikiranku galau. Aku hamil dan suamiku meninggalkanku. Ditambah mama kandungku sendiri marah padaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku yang sedang hamil. Tapi balasannya justru menghardik aku balik dan mereka sama sekali tidak percaya padaku. Aku pergi ke stasiun kereta dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam tanpa tahu apa yang akan kulakukan. Sempat aku berpikiran hal negatif. Aku merasa benar-benar sendirian dan semua orang menjauhiku, dan terpikirkan bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin meloncat saja ketika kereta datang. Mungkin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang setelahnya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluarnya. Bagaimana dengan anak ini, yang bahkan dia baru hidup 1 bulan di dalam rahimku? Ketika itu temanku menelpon dan menanyakan keberadaanku. Rupanya pamanku yang memang mengenal salah satu teman dekatku menghubunginya untuk meminta bantuan mencari aku yang tidak kunjung pulang. Saat itu aku putuskan untuk menerima takdirku yang seperti ini dan kembali ke rumah. Tak lama surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai
dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke pengadilan, tapi sejak awal pengadilan hingga akhir ia tidak pernah datang sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Rupanya suamiku ingin menggantung status perkawinan kami. Sementara aku pun berfokus terlebih dahulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian dengan keadaan tanpa suami, ditambah dengan teror yang tak kunjung usai seperti ini. Kontrol kandungan pun aku lakukan rutin setiap bulan sendirian tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, mual, susah semua aku lakukan sendiri. Aku harus kuat karena ini demi anakku. Ketika hamil pun, keluarga mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu ketika, saat kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun jam 12 malam pas. Lalu aku melihat ke arah pintu kamarku yang memang tidak pernah aku tutup, berhadapan dengan ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati. Di sana, aku melihat satu sosok besar hitam dengan mata merah menyala dan taring yang panjang di kedua mulutnya berdiri di ruang tamu. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku. Aku bacakan ayat kursi, Al-Fatihah, dan Mu'awwidzatain. Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatapan mata dengannya. Aku minta ia untuk pergi dan ia hanya menggeram. Lalu ku minta ia pergi untuk kedua kalinya dan geramannya makin kencang hingga aku pun merasa takut karena aku sedang mengandung. Aku bacakan ayat kursi, mencoba membaca dengan tenang dan ku minta kembali agar ia pergi. Awalnya ia tidak mau pergi karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun yang mengirimnya. Lalu aku minta ia pergi ke tempat lain dan ia pun pergi, tapi aku tidak tahu kemana ia perginya. Masa-masa kehamilanku sudah memasuki masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah. Sesekali aku menangis karena harus menanggung ini sendirian. Anakku tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika di dalam perut ibunya. Singkat cerita, anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil, aku putuskan untuk menggugat cerai suamiku karena sudah 1 tahun ia tidak memberikan nafkah kepadaku. Demi kebaikan anakku ini, mungkin kelak aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal ketika ia bertanya di mana ayahnya. Aku tidak akan mempertemukan mereka berdua walaupun ia adalah ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa. Walaupun aku tahu suamiku mencari-cari keberadaanku dan anakku pasca mengetahui anaknya telah lahir. Dia mencoba menghubungi nomor bibiku dan meminta aku untuk tidak menghalang-halanginya untuk bertemu dengan anaknya. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan kembali padanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Bisa saja keluarganya nanti juga akan mencelakai anakku sebagaimana yang kualami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan. Kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Seketika itu ia mengurut pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah. Salah satunya adalah ayat di surat As-Saffat. Seketika itu juga tiba-tiba muncul rambut-rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu ada juga pasir hitam dan duri-duri halus bambu yang biasa kita temukan di pohon bambu yang kalau kita pegang rasanya gatal. Itu semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hatiku sangat sedih. Seorang anak 1 bulan yang tidak mengerti apa-apa dan masih suci ini kenapa jadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku dan kini merembet ke anakku satu-satunya? Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang, anak kecil tidak akan bisa dijadikan korban tumbal karena ia memiliki 4 malaikat pelindung.
Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi dan kenapa suamiku bisa setega itu. Walaupun mungkin yang ia lakukan itu hanya agar anakku rewel dan sehingga aku mengemis padanya untuk kembali padaku. Tapi ini sangat keterlaluan hingga mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraian memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini, aku masih melihat berbagai macam makhluk dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi, kakiku sekarang pincang secara mendadak tanpa jatuh atau apapun karena ulah mereka. Paman bilang mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Jadi ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimpaku. Rasanya kakiku sangat sakit, seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh sesuatu saat aku tidur. Jujur, aku lelah, aku takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat menggambarkan sosok yang mereka kirim, berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumahku. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir, dan tak berapa lama muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku bawa ke dalam kamarku. Beberapa waktu lalu, ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah, mama mendengar tawa kuntilanak yang cukup nyaring dan melengking. Setelah suara itu, anakku terus-menerus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari, hingga jatuh sakit. Merasa rumahku tak lagi aman, maka aku berinisiatif menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku, dan aku merahasiakannya dari suamiku. Aku tidak ingin lelaki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuat aku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku gendong. Paman bilang, selalu ada makhluk yang mengikutiku di belakangku. Maka anakku pun tidak mengkonsumsi ASI sama sekali. Karena jika aku yang menggendong, ia langsung menangis keras. Bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya. Bahkan sang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibu yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarganya sebegitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Suamiku adalah anak bungsu, namun juga menjadi tulang punggung keluarga. Kakak-kakaknya belum ada yang menikah, namun keluarganya sering hidup dengan mewah. Kehadiranku bagai ancaman bagi keluarganya, bahwa aku akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku, segala hal yang intinya membuatku pisah atau meninggal, sehingga harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang luar. Aku dan beginilah keadaanku, mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Namun biarlah, aku bertahan. Aku yakin akan ada saatnya pertolongan Allah itu datang. Yang kubutuhkan adalah bersabar dan menjalani apa yang ada. Sekian cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.